Bayangkan, semua harta yang kamu kumpulkan, emas, uang, tabungan, ternyata berubah menjadi beban dosa. Allah menyebutnya kintoroh, sebuah dosa finansial yang jarang dibahas, tapi ancamannya siksa pedih. Pertanyaannya, apakah harta kita hari ini sedang mengalir menjadi berkah, atau dia membeku, menunggu berubah jadi azab? Dosa finansial yang Allah ancam dengan siksa pedih. Rahasia kintoroh dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan tentang uang? Bukan sekedar angka di rekening, bukan pula sekedar kertas di dompet, tapi esensi terdalamnya. Apa rahasia terbesar uang? Bukan cara mendapatkannya, bukan pula cara mengalihkannya, meskipun itu penting. Rahasia terbesar uang adalah cara melepaskannya. Kita hidup di era yang serba cepat, era di mana flexing harta, memamerkan kemewahan, seolah sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan menjadi tolok ukur kesuksesan. Jutaan pasang mata iri, ribuan hati berdecak kagum. Tapi di balik kilaunya, di balik jubah kemewahan itu, ada satu dosa finansial yang diam-diam mematikan. Sebuah dosa yang mungkin tanpa kita sadari sedang kita lakukan. Sebuah perangkap kekayaan yang Allah ancam dengan siksa pedih. Namanya kintoroh. Kintoroh, the forbidden wealth trap. Mungkin ini istilah yang asing di telinga sebagian dari kita, tapi maknanya begitu fundamental dalam Islam dan begitu relevan di zaman kita sekarang. Mari kita bongkar bersama. Definisi dan larangan yang tegas ketika kekayaan menjadi pembelenggu. Apa sebenarnya kintoroh itu? Ini bukan sekedar menabung untuk masa depan. Bukan sekedar memiliki aset yang banyak. Ini adalah menimbun. Menyimpan emas, perak, uang dalam jumlah yang signifikan, bahkan besar, lalu menguncinya rapat-rapat. Dia menyimpan, tapi enggan mengeluarkannya. Dia memiliki, tapi menahan hak orang lain di dalamnya. Dia menumpuk, bukan untuk memutar, tapi untuk menumpuk lebih banyak lagi. Kekayaannya menjadi tujuan akhir, bukan sarana. Dan Allah dalam firman-Nya tidak main-main terkait hal ini. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34, Allah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Siksa yang pedih, ini bukan sekedar peringatan. Ini adalah ancaman yang mengguncang jiwa. Mengapa sampai segitunya? Mengapa menimbun harta, sesuatu yang secara naluriah manusia inginkan, bisa berujung pada ancaman azab yang begitu berat? Jawabannya terletak pada dampak fundamental yang ditimbulkan oleh kintoroh. Dampak destruktif kintoroh, pembekuan darah perekonomian. Bayangkan uang itu seperti darah dalam perekonomian. Darah harus mengalir, terus bergerak untuk memberi kehidupan, nutrisi, dan energi ke seluruh organ tubuh. Darah yang mengalir membawa oksigen, mengangkut nutrisi, membersihkan racun, dan memungkinkan setiap sel berfungsi. Begitulah seharusnya uang dalam masyarakat. Ia harus berputar, berpindah tangan, menciptakan nilai, dan menopang kehidupan banyak orang. Kintoroh adalah pembekuan darah. Ia mandek, berhenti. Uang-uang itu tersimpan, tertimbun, tidak beredar. Dan apa yang terjadi ketika darah tak mengalir? Kematian. Ya, kintoroh membunuh jantung perekonomian. Dia menciptakan ketimpangan yang ekstrim. Kekuatan, kesempatan, dan sumber daya hanya terpusat di segelintir tangan, sementara miliaran lainnya merana. Ini bukan soal iri hati, saudaraku. Ini soal keadilan. Ini soal hak-hak yang tak tersampaikan. Orang kaya semakin kaya, tapi kekayaannya statis, tidak mengalir ke bawah, tidak menghidupi mereka yang membutuhkan. Uang yang seharusnya menjadi sarana untuk mensejahterakan umat, malah menjadi tembok pembatas. Lebih jauh lagi,
Kintoroh bisa membukukan hati. Ketika seseorang terlalu mencintai hartanya, sampai enggan berbagi, sampai mengunci mati rezekinya, hatinya bisa mengeras. Ia menjadi sulit bersyukur, mudah cemas kehilangan, dan kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ia lupa bahwa rezeki itu datang dari Allah, dan bahwa di setiap hartanya ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Perbedaan menabung versus menimbun, sebuah garis tipis yang menentukan. Sekarang, dengarkan baik-baik karena ini adalah poin krusial untuk dipahami. Ada perbedaan yang sangat tipis namun sangat substantif antara menabung dan menimbun. Memahami ini akan menyelamatkan kita dari kintoroh. Menabung itu protektif. Tujuannya untuk dana darurat tak terduga, untuk biaya pendidikan anak di masa depan, untuk bekal pensiun, untuk membeli rumah, atau untuk ibadah haji. Jumlahnya proporsional dengan kemampuan dan kebutuhan, tidak berlebihan hingga mengorbankan hak orang lain atau kebutuhan primer. Ada rencana yang jelas untuk pengeluarannya di masa depan. Ketika waktunya tiba, uang itu akan keluar, baik untuk investasi, konsumsi, atau sedekah. Ia bergerak menuju tujuan yang bermanfaat, dilandasi rasa tanggung jawab dan perencanaan yang baik. Menimbun atau kintoroh itu serakah. Tujuannya hanya satu, menumpuk dan menumpuk lebih banyak lagi, tanpa tujuan yang jelas selain kepuasan akumulasi itu sendiri. Dilandasi rasa takut miskin yang berlebihan, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan bahwa rizki itu mutlak dari Allah. Uang itu dikunci, digenggam erat, dan yang paling penting, hak orang lain di dalamnya ditahan. Zakat tidak ditunaikan, infak dikesampingkan, sedekah dilupakan. Kekayaan tersebut menjadi statis dan tidak produktif bagi kemaslahatan umat. Ini adalah kondisi di mana harta, alih-alih menjadi alat, justru menjadi tuan bagi pemiliknya. Jadi saudaraku, pertanyaannya adalah, ketika kita menabung, apakah kita merencanakan agar uang tersebut akhirnya berputar untuk kebaikan? Ataukah apakah kita hanya menumpuknya, menguncinya, menjadikannya benda mati yang menahan hak orang lain? Solusi memutar harta, sirkulasi ekonomi ilahiyah. Lalu, apa solusinya? Apa yang diajarkan Islam kepada kita, para pebisnis, para pekerja, para investor, para pemilik harta? Jawabannya tegas, putar, putar, putar kekayaanmu. Jangan biarkan uangmu tidur, bangunkan dia, suruh dia bekerja. Jadikan hartamu aktif, produktif, dan bermanfaat. Bagaimana caranya? 1. Investasi halal dan produktif. Kembangkan bisnis. Uang yang diinvestasikan pada bisnis yang halal akan menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat, dan menggerakkan roda ekonomi. Beli saham syariah di perusahaan-perusahaan yang beretika. Bangun properti yang bisa disewakan atau digunakan untuk kemaslahatan. Dukung startup dan UMKM yang berpotensi. Investasi adalah cara membuat uangmu bekerja untuk kamu dan untuk umat. 2. Konsumsi yang wajar dan bijak. Cukupi kebutuhan keluarga dengan baik, berikan yang terbaik sesuai kemampuan. Ini juga menggerakkan ekonomi. Tapi hindari kemewahan yang berlebihan, pemborosan, dan sia-sia yang tidak membawa manfaat. Ingat, israf atau pemborosan adalah salah satu hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling powerful, yang menjadi jantung sirkulasi ekonomi ilahiyah, infak dan zakat. Ini adalah jembatan yang menghubungkan si kaya dan si miskin. Ini adalah cara Allah memastikan rezeki itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Pikirkan ini, uang yang kamu infakkan, yang kamu zakatkan, itu tidak hilang. Ia sedang dalam misi ilahiyah. Ia akan sampai ke tangan keluarga prasejahtera, mungkin membeli beras, minyak, sayuran, roti. Roti itu memberi tenaga sang ayah untuk bekerja keras esok hari. Hasil jerih payahnya dibelikan baju baru dari toko online-mu. Uangnya kembali lagi kepadamu, lebih bersih, lebih berkah, dan siap untuk diputar lagi dalam siklus kebaikan. Itulah siklus ekonomi yang diajarkan Islam. Uang tidak statis, ia dinamis. Ia adalah darah kehidupan yang harus terus mengalir. Ini bukan sedekah yang mengurangi. Ini adalah investasi yang melipat gandakan berkah.
penutup yang membangkitkan semangat. Jadi pipa, bukan kubangan. So friends, hari ini kita dapat pelajaran terpenting dalam mengelola uang. Kesuksesan finansial sejati yang diridhoi Allah dan membawa kebahagiaan abadi bukan diukur oleh seberapa banyak yang kita kuasai, tapi oleh seberapa banyak yang bisa kita distribusikan untuk kebaikan. Jadilah pipa yang dilalui air, yang membuat air terus mengalir, menyegarkan, membersihkan, dan memberi kehidupan di setiap titik yang dilaluinya. Jangan jadi kumbangan yang diam, yang menimbun air hingga akhirnya keruh, berbau, dan menjadi sarang penyakit. Lepaskan ketakutanmu terhadap kemiskinan. Percaya pada jaminan Allah bahwa rezekinya tak akan pernah habis bagi hambanya yang bersyukur dan mau berbagi. Berputarlah hartamu, maka kau akan berkembang. Berbagilah, maka kau akan berkelimpahan. Karena uangmu bukan hanya milikmu. Di dalamnya ada hak mereka yang membutuhkan. Kelola dengan bijak, kelola dengan iman, kelola dengan tujuan yang suci. Semoga kita semua terhindar dari kintoroh dan menjadi hamba yang dilapangkan hatinya untuk selalu berbagi. Salam finansial yang berkah. Jika video ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda, mohon luangkan sedikit waktu Anda. Like video ini agar lebih banyak lagi yang bisa melihatnya. Komen di bawah, bagikan pandangan Anda tentang kintoroh atau bagaimana Anda menyeimbangkan tabungan dan sedekah. Mari berdiskusi. Share video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang menurut Anda perlu mendengar pesan ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan video-video inspiratif dan edukatif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.